Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu dari semester 2 dari LPM Generasi 8. Kali ini saya akan membedah buku yang berjudul Janji Hati. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta Amanda dengan Dava dan akhirnya mereka dipisahkan oleh takdir. Yang pertama, identitas buku. Judul buku Janji Hati, pengarang Elvira Natali, tebal buku 20 cm, 280 halaman, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, editor Dona Wijajanto, terbit pertama Juni 2013. Yang kedua, tentang penulis. Elvira Natali lahir bertepatan dengan hari Natal, yaitu tanggal 25 Desember. Menulis adalah hobi sekaligus rutinitas yang dilakukan Elvira sejak 2 tahun terakhir. Janji Hati merupakan novel pertamanya pada tahun 2013. Karya lain dari Elvira ada Return 2014, To Soul 2016, Never Looking Back 2016, Bluebell 2018, Manggata 2019. Pada tadi pagi, Amanda bangun kesiangan. Amanda terlambat sekitar 30 menit karena macet di jalan. Dan ia mendapatkan hukuman membersihkan seluruh lapangan hingga benar-benar kinclong. Alhasil hari ini ia hanya menjadi pramubakti dadakan di sekolahannya. Hanya 1 jam terakhir sebelum bel berbunyi, guru piket mengizinkannya masuk ke kelas. Sayup-sayup suara ponsel Amanda berbunyi. Amanda berusaha mengabaikan panggilan itu, tetapi ia menyerah dan akhirnya ia menjawab panggilan tersebut. Setelah telepon berakhir, kantuk dan lelah menghampiri tubuhnya. Ia hanya punya waktu kurang 3 jam untuk tidur, dikarenakan pada pukul 4 ia harus latihan voli dadakan. Bab 2. Hujan datang tepat ketika Pak Sutris, sopir pribadinya, baru saja pergi setelah mengantarkannya ke lapangan Green Bay. Sudah pukul 4:30. Aneh, kenapa Cindy dan anak-anak yang lain belum kelihatan? Ia mencoba menghubungi Cindy, namun tidak ada balasan sama sekali. Bahkan ponselnya tidak aktif. Beberapa saat kemudian, ia mendapatkan informasi dari Kak Sri yang bertemu di lapangan bahwa latihan volinya dibatalkan karena akan hujan deras dan adik Cindy mengalami kecelakaan. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Dia tidak peduli jika tubuhnya basah kuyup. Ketika mencapai tikungan ke kiri di ujung pertigaan dari lapangan Green Bay, mendadak Amanda merasa kepalanya pusing. Amanda pingsan. Perlahan-lahan Amanda melebarkan mata bulatnya. Gadis itu melihat sekelilingnya dengan bingung. Ternyata saat Amanda pingsan, Leo yang menemukan di pinggir jalan dan membawanya pulang ke rumah. Dan Amanda menceritakan alasan kenapa dia hujan-hujan. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Leo pun mengantarkan Amanda pulang, dan ternyata Amanda adalah gadis yang selama ini Leo cari. Bab 3. Sore ini Amanda dan teman-temannya memenangkan pertandingan bola voli antar klub. Saat Amanda asik menikmati keindahan matahari favoritnya, sebuah bola menggelinding cepat di rerumputan dan berhenti tepat di depan kedua kaki Amanda yang bersila. Amanda bangkit berdiri sambil memegang bola itu dengan kedua tangannya yang bersiap-siap untuk menendangnya. Bola itu terlontar dan melayang tinggi di udara, dan ternyata bolanya mengenai salah satu cowok yang ada di ujung lapangan. Dengan berani, Amanda mencoba meminta maaf kepada cowok tersebut, tetapi cowok tersebut tidak memberikan jawaban untuk Amanda dan memilih pergi. Amanda dan Cindy pun mengikutinya. Bab keempat. Amanda dan Cindy sedang menunggu. Sudah sekitar 30 menit cowok itu belum keluar dari ruangan pemeriksaan dokter. Cowok itu keluar dengan hidung diperban dan juga dengan wajah yang kesal karena ia tidak diizinkan dokter untuk bermain bola dulu. Dengan tekad melebihi kekuatan baja, Amanda berjalan menghampiri Dava yang sedang duduk sambil menunduk. Amanda mencoba meminta maaf kembali, tapi Dava makin kesal dan malah memilih pergi. Tetapi Amanda tidak putus asa. Ia mengikuti Dava sampai di depan rumahnya.
Akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Mata Amanda masih melebar. Tidak percaya, ternyata Leo pemilik rumah tersebut sekaligus kakak dari Dava. Setelah Amanda menjelaskan semuanya kepada Leo, Leo pun tidak berkomentar sedikit pun, malah menyuruh Amanda untuk pulang dan ia akan mencoba membantu Amanda mencarikan solusinya. Bab 5. Amanda kembali murung, mendadak seluruh otaknya kembali dipenuhi kejadian tadi sore. Begitu miris, begitu menyedihkan, begitu melukai hatinya. Leo mencoba berbicara dengan Dava untuk memaafkan Amanda, namun semua sia-sia. Ia harus mencari cara, harus menyelesaikan semuanya secepat mungkin, karena ia tidak ingin hal buruk terjadi kepada Amanda. Bab 6. Insiden bola menyasar yang kemarin melukai hidungnya benar-benar membuat Dava harus beristirahat total, kalau tidak kondisi tubuhnya makin melemah. Hari ini, Amanda berniat kembali untuk meminta maaf kepada Dava. Untuk mendapatkan maaf dari Dava, Amanda rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Dava. Dan Dava pun menyuruh Amanda datang setiap sore untuk merawat ruangan ini dengan baik. Amanda sedikit geram, tapi mau bagaimana lagi? Mau tidak mau, ia harus terima kalau dia tidak akan dihantui rasa bersalah seumur hidup. Bab 7. Hari ini Amanda tidak menghiraukan pembelajaran yang berlangsung selama 90 menit. Dava menggiring bolanya perlahan dengan gesit, tak tahu bola akan ia bawa kemana. Tiba-tiba, Dava merasakan kepalanya begitu berat. Ia menghentikan kakinya, hidungnya kembali berdarah. Jika terlalu lelah, cowok itu memang sering tiba-tiba mimisan. Ia merebahkan dirinya sambil memejamkan matanya. Mendadak terkenang sebuah peristiwa pahit di benaknya ketika ia masih berusia 5 tahun. Bab 8. Dava berpikir keras. Mulai hari ini, ia benar-benar yakin. Ini menyuruh datang Amanda untuk datang ke rumahnya sesuai kesepakatan mereka 2 hari yang lalu, bahwa setiap sore gadis itu akan datang ke sini untuk membersihkan ruangan musik kesayangannya. Tapi sekarang batang hidung cewek itu sama sekali tidak kelihatan dan tidak ada tanda-tanda bahwa Amanda akan datang ke sini. Terburu-buru, tergesa-gesa, Amanda celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri. Gadis itu melangkah dan masuk. Ia merapatkan pintu dan mulai mencari-cari lap serta cairan pembersih khusus. Gadis itu membersihkan setiap bagian dengan detail dan rapi. Karena ruangan itu dilengkapi dengan CCTV, Amanda ketahuan jika dia terlambat dan Dava pun memberikan sanksi untuk keterlambatannya. Yaitu ia menyuruh Amanda untuk memijitinya. Bab 9. Amanda menekuk wajah mungilnya. Cindy yang masih berada di Jogja dan satu-satunya orang yang bisa membuatnya tak kesepian adalah Leo. Tetapi mendadak Leo pun harus pergi ke Malang. Hari ini Amanda telat lagi, telat 3 menit. Dava memaki Amanda karena keterlambatannya dan juga mengancam Amanda jika terlambat lagi hukumannya akan menjadi seumur hidup. Amanda menengadah. Pemandangannya terpusat pada gendang kecil di atas lemari cukup tinggi. Ia bingung bagaimana cara mengambilnya. Kemudian ia mengambil kursi untuk ia naiki. Ternyata belum sampai Amanda berjinjit. Namun kursi itu bergoyang. Ia akan terjatuh. Tetapi saat itu Dava membuka pintu. Buru-buru cowok itu berlari untuk menahan tubuh Amanda. Perasaan Amanda jadi tidak karuan. Gadis itu menggeleng kuat-kuat, berharap bahwa ini semua hanya mimpi. Bab 10. Tak terasa waktu berlalu dan sudah hampir sebulan Amanda datang ke rumah Dava untuk membersihkan ruangan musiknya. Amanda juga sudah mulai memahami Dava. Sedikit demi sedikit ia sudah tahu hal-hal yang Dava suka dan tidak suka. Dava mengerang kesakitan di ambang pintu kamarnya yang setengah terbuka. Ia memegang kepalanya, juga perutnya yang terasa mual. Amanda, sambil terus merintih menahan sakit, cowok itu mengingat nama yang tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Gadis itu baru saja menginjakkan sebelah kakinya di atas anak tangga teratas.
Amanda berlari menghampiri Dava yang tergeletak lemah di ambang pintu. Cowok itu diam cukup lama. Ia berusaha mengumpulkan seluruh nyawanya untuk berbicara. Tepat hari ini, Leo kembali dari Malang. Ia sangat merindukan semua tentang Amanda. Bab 11. Baru Amanda sadari, sekarang sudah sebulan ia tidak mendengarkan suara ayah maupun ibunya, dan sekarang gadis itu rindu pada mereka. Hari ini Amanda kesiangan lagi, namun ia ingin memasuki gerbang sekolah. Ada tangan besar yang memaksa tubuhnya berhenti melangkah. Amanda kaget melihat cowok itu. Dava meminta Amanda untuk mengikutinya pergi ke suatu tempat. Masalah perizinan sudah diatur oleh Dava. Dava akan mengecek kondisi hidungnya di rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, Dava tidak langsung pulang, melainkan pergi ke sebuah panti asuhan ASI Lestari. Dava melangkah menyusuri anak tangga menuju teras panti asuhan. Mau tak mau Amanda pun mengikuti. Kedatangan Dava di panti asuhan sangat disambut senang bahagia oleh anak-anak panti asuhan. Bab 12. Sekarang pukul 3 tepat dan Amanda sudah berada di depan rumah Dava. Hari ini memang ia sengaja datang lebih cepat untuk melaksanakan tugas membersihkan ruangan musik. Ketika Amanda ingin membersihkan seperti biasanya, ditahan oleh Dava. Justru Dava malah meminta Amanda untuk datang bersama saat latihan futsal nanti sore. Bab 13. Hari ini Amanda tidak sekolah dan ia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Saat itu ia akan pergi. Leo datang ke rumahnya untuk mengambil pakaian kala itu. Namun Amanda tidak menghiraukan Leo dan memintanya untuk menunggu. Tetapi Leo penasaran kenapa Amanda pergi sepagi ini dan mau kemana. Akhirnya Leo pun mengikuti Amanda dan ternyata Amanda pergi ke sebuah pemakaman. Leo sangat cemas saat ini karena ternyata Amanda adalah adik dari Revan. Leo tak tahu harus bagaimana. Apakah setelah pengakuannya terwujud, gadis itu akan tetap dekat dengan adik tirinya. Bab 14. Kini Amanda tidak bisa diam. Otaknya mendadak terasa panas. Amanda menimbang-nimbang segala sesuatu dengan bimbang. Sekarang pukul 5 sore tepat. Amanda baru saja memasuki kawasan perumahan itu. Beberapa saat kemudian, ia sampai di lapangan Green Bay. Sendirian seperti perintah pada SMS kemarin dari nomor yang tidak ia ketahui. Amanda sangat kaget sekaligus tidak percaya bahwa Leo lah pelaku tabrak lari kakaknya Revan. Amanda memutuskan untuk tidak mengenal Leo lagi. Untuk itu, ia juga harus menjauhi Dava. Bab 15. Sebentar lagi, ia akan pergi meninggalkan Indonesia. Hari ini dirinya sangatlah rapuh, sama sekali tidak bertenaga. Sekarang ia sudah berada di bandara dan nafasnya terasa sangat berat. Tubuhnya terasa sangat beku. Ia hanya duduk, diam sambil melirik jam tangan setiap detik. Amanda baru menyadari bahwa buku diarinya masih tertinggal di rumah. Dengan berat hati, gadis itu merelakan benda penting itu untuk tak ikutnya bersamanya. Dava terbaring lemah di tempat tidurnya sambil memegangi kepala. Amanda sudah pergi, meninggalkannya, dan tak akan pernah kembali. Dava memutuskan untuk pergi ke rumah Amanda. Setibanya di rumah Amanda, Dava menyusuri lorong dan menemukan kamar Amanda. Dava pun memasukinya, dan ia pun menemukan sebuah buku harian Amanda Tafari. Dengan penasaran, Dava pun membaca buku harian itu lembar demi lembar. Bab 16. Sudah hampir setengah tahun Amanda meninggalkan Indonesia, tapi setiap hari Dava masih muncul dalam pikirannya. Walau ia sudah berusaha keras membuang bayangan cowok itu sejauh mungkin, baik dirinya maupun Dava tak pernah berusaha untuk saling menghubungi sejak mereka berpisah. Hari ini ia mendapatkan kabar dari Cindy bahwa Dava sedang sakit dan saat itu Dava tengah koma. Amanda mendadak lemas, ia tidak bisa bernafas. Amanda merengek kepada ibunya untuk kembali ke Indonesia secepat mungkin. Bab 17. Begitu tiba di Indonesia, Amanda langsung kembali ke rumah lamanya, lalu pergi ke rumah sakit tempat Dava dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, ia melihat Ibu Leo duduk di ruang tunggu ICU
Gadis itu terus melangkah dengan susah payah mendekati sosok itu. Rumah bergaya Yunani selalu membuatnya terpesona. Sekarang ada di depan mata, rumah yang banyak menyimpan kenangan. Amanda mencoba memasuki kamar Dava. Di sela-sela tumpukan kertas itu ada buku harian. Memandangi laptop itu selama beberapa detik, mendadak ia jadi tertarik untuk membuka laptop itu. Ia pun menyalakan laptop itu. Di dalam laptop tersebut terdapat beberapa file tersimpan di sana. Ada video yang sama sekali tak berjudul, dan video itu hanya satu. Amanda pun menekan pause dua kali, dan terbukalah video itu. Isu tangisnya pecah. Amanda tersenduh-senduh hebat. Tapi kali ini ia bukan menangis karena kesedihan. Hari ini ia menangis karena bahagia, sebuah kebahagiaan. Hari ini ia menangis karena pada akhirnya ia tahu bahwa Dava Argianta mencintainya. Kelebihannya, bahasa pada novel sangat mudah dipahami siapapun yang membacanya, dan juga terdapat berbagai pesan yang dapat kita ambil dari novel ini. Kekurangannya, cover buku menggunakan foto artis sehingga kurang menarik, dan yang membeli novel bisa saja dari hanya kalangan fansnya saja. Sekian bedah buku kali ini. Jika ada yang ditanyakan bisa komen di bawah sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.